Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Fadilah dari Prodi IAT semester 1 yang insyaallah akan merangkum materi Ulumul Quran dari Bapak dosen pembimbing, yakni Bapak dosen Dr. Ahmad Alim LCM, yang insyaallah dalam materi ini akan merangkum tentang pengantar Ulumul Quran, tentang nuzulul Quran, asbabun nuzul, makkiyah dan madaniyah, nasakh dan mansukh, dan muhkam dan mutasyabih. Insyaallah pertama-tama di sini saya akan menyampaikan tentang pengantar Ulumul Quran, yang di mana Ulumul Quran itu memiliki induk kitab, yakni kitab Al-Itqan, karya kitab Imam Jalaluddin As-Suyuti, dan juga Al-Burhan, kitab karya Imam Az-Zarkashi. Tujuan memahami Ulumul Quran tersendiri ialah untuk menghindari adanya penyimpangan ekstrim dan juga memahami Al-Quran berdasarkan ilmunya. Karena jika kita tidak memahami tentang ilmu Quran, takutnya kesananya kita menjadi sinkritisme, kalau kata Bapak dosen itu, atau tercampur aduknya pemahaman Al-Quran dengan pemahaman yang lain. Padahal seharusnya hal tersebut itu tidak diperkenankan dalam Islam, karena Al-Quran tersendiri memiliki ilmunya dan tidak dapat dicampur adukan dengan ilmu lain. Selanjutnya adalah pembahasan nuzulul Quran, yang insyaallah pertama, Al-Quran itu diturunkan secara 2 tahap. Yang pertama itu ada sekaligus, dan yang kedua adalah turun secara bertahap atau terpisah-terpisah. Yang pertama, yang sekaligus. Yang sekaligus itu Al-Quran turun dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, dan turunnya pada malam Lailatul Qadar, serta turun pada bulan Ramadan. Sementara yang kedua, yaitu turun secara bertahap atau terpisah, yaitu turun dari Baitul Izzah ke bumi, dan turunnya secara bertahap, yaitu dalam kurun waktu 23 tahun. Dan di mana dari sinilah Rasul mendapatkan wahyu, yang sebelumnya dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah secara sekaligus, kemudian turun secara bertahap dari Baitul Izzah ke bumi selama 23 tahun, kemudian sampailah wahyu tersebut kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril. Dan kemudian pada saat menerima wahyunya pun terdapat sifat-sifat malaikat Jibril saat mendatangi Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu menyamar sebagai manusia biasa, yang dimana malaikat Jibril itu menyamar sebagai salah satu sahabatnya Rasulullah SAW. Kemudian disitulah Rasul mendapatkan wahyu, dan selain dari menyamar menjadi manusia biasa atau sahabatnya Rasul, malaikat Jibril pun terkadang menampakkan dirinya dan hanya Rasul yang dapat melihatnya. Orang lain tidak dapat melihatnya selain daripada Rasul itu tersendiri. Sebagaimana saat awalnya wahyu turun kepada Nabi Muhammad, di mana pada saat turunnya wahyu pertama itu Jibril menampakkan dirinya, benar-benar dirinya, dengan menampakkan sayapnya yang begitu besar dan wujudnya yang begitu besar, membuat Rasul sendiri pun menggigil melihatnya, kedinginan melihatnya, saking syoknya mungkin melihat malaikat Jibril secara langsung. Selanjutnya saat Rasulullah SAW itu menerima wahyu yang pertama diturunkan kepada beliau melewati malaikat Jibril adalah turunnya ayat pertama dari Al-Quran, yakni surat Al-Alaq dari 1 sampai 5 di Gua Hira, di mana Rasulullah SAW sendiri ini mendapatkannya di Gua Hira, kemudian langsung mendapatkannya dari malaikat Jibril dengan berkata Iqra, akan tetapi Rasulullah menjawab ma ana biqari, yang dimana Rasulullah SAW itu sempat
mengelak bahwa beliau itu tidak bisa membaca, karena memang Rasulullah SAW itu ditakdirkan ummi, tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Akan tetapi malaikat Jibril tetap kekeh istilahnya untuk menyuruh Nabi Muhammad untuk membacakan ayat ini dengan membaca terus Iqra. Dan Rasulullah SAW pun menjawab dengan ma ana biqari. Dan kemudian dijawab lagi oleh malaikat Jibril sambil memeluk Rasulullah dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian dengan inilah wahyu pertama kepada Rasulullah SAW turun, yakni surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5. Kemudian dari sini adalah selain dari ayat pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, terdapat pula ayat-ayat terakhir yang turun kepada Rasulullah SAW seperti Al-Maidah ayat 3, kemudian Al-Baqarah ayat 281 yang menerangkan tentang ayat riba, dan Al-Baqarah ayat 282 yang ayatnya satu halaman full tentang hutang piutang. Wa idza tadayantum a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Begitu. Selanjutnya adalah pembahasan asbabun nuzul. Apa sih asbabun nuzul? Asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya ayat akibat terjadinya dua hal. Yang pertama adalah terjadinya suatu peristiwa, dan yang kedua adalah terkait dengan pernyataan sahabat. Contoh di sini terkait peristiwa ada Quran surat Al-Fil, yang dimana di dalam surat Al-Fil tersendiri itu menjelaskan tentang peristiwa di mana pasukan Raja Abraham dengan membawa pasukan gajahnya yang akan menaklukkan kota Mekkah, di mana saat itu pula Rasulullah SAW dilahirkan. Ini salah satu contoh di mana terkait adanya surat yang turun akibat suatu peristiwa. Yang kedua adalah surat yang turun terkait dengan adanya pertanyaan dari sahabat. Contoh di sini ada Quran surat Al-Mujadilah ayat 3 dan 4, di mana dalam ayat ini dijelaskan bahwa adanya istri seorang sahabat dari Rasulullah SAW yang mengadu kepada Rasulullah akibat suaminya yang menzihar dirinya. Apa sih itu zihar? Di sini pun dijelaskan bahwa zihar itu seperti menganggap istrinya itu seperti ibunya, yang dimana zihar tersendiri itu bisa dibilang seperti kalimat talak. Jadi suaminya menalak istrinya, akan tetapi bukan talak secara langsung, tapi disebutkan secara zihar, yaitu dengan berkata bahwa kamu istriku seperti ibuku. Yang dimana contoh kalau di sahabat ini, kamu istriku seperti punggung ibuku. Yang dimana dalam Islam hal tersebut sangat-sangat tidak diperbolehkan. Sehingga di sini pun istri sahabat ini meminta atau mengadu kepada Rasulullah untuk bagaimana beliau, karena beliau telah diziharkan oleh suaminya. Maka dari itu di sini pun Rasulullah SAW menjelaskan bahwa adanya hukum kafarah terhadap suaminya. Begitu. Lanjut. Apa sih manfaat untuk mempelajari asbabun nuzul? Nah, untuk mengetahui asbabun nuzul tersendiri itu memiliki manfaatnya ya. Yang pertama seperti mengetahui latar belakang ayat dan surat. Yang kedua, bisa menafsirkan ayat sesuai asbabun nuzul. Yang ketiga, mengetahui hikmah di balik ayatnya. Yang keempat, bisa melakukan istimba hukum suatu ayat secara tepat. Yang kelima, memudahkan aktualisasi ayat. Dan yang keenam, memudahkan dalam menghafal. Karena dengan mempelajari asbabun nuzul, kita jadi semakin tahu atau semakin jelas dan semakin utuh dalam pemahaman Al-Quran, sehingga kita tahu bahwa ketika ayat ini turun, kondisinya dalam
keadaan seperti apa karena kita telah mengetahui asbabun nuzulnya, sehingga kita bisa tidak kita bisa minim konflik lah istilahnya. Jadi minim diskomunikasi terhadap suatu ayat, karena sangat membahayakan ketika kita miskomunikasi terhadap suatu ayat sehingga menimbulkan salahnya pentafsiran begitu. Selanjutnya adalah pembahasan Makkiyah dan Madaniyah. Apa sih Makkiyah dan Madaniyah? Makkiyah dan Madaniyah adalah suatu surat yang turun kepada Rasulullah SAW dengan berdasarkan waktu turunnya dan juga tempatnya. Di mana di sini Makkiyah itu turun di kota Mekkah atau sekitaran kota Mekkah, dan juga turunnya sebelum Rasul hijrah dalam segi waktunya, dan dari segi objeknya yang diajak bicaranya itu untuk orang-orang Mekkah. Sementara untuk orang-orang Madinah atau Madaniyah, surat-surat Madaniyah itu semua suratnya turun di sekitaran Madinah, dan dari segi waktunya pun surat Madaniyah itu turun saat setelah Rasul hijrah, dan juga objek dari surat-surat Madaniyah itu untuk orang-orang Madinah. Maaf, ini saya salah tulis. Selanjutnya, surat-surat Makkiyah dan Madaniyah itu terbagi menjadi dua, akan tetapi di sini ditambah menjadi 3 karena ada beberapa surat yang khilaf atau ada beberapa perbedaan, di mana dari 114 surat ini 20 suratnya Madaniyah, antara lain seperti Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, dan lain-lain. Itu termasuk surat-surat Madaniyah. Dan 82 suratnya itu Makkiyah, seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, terus An-Nas, Al-Kautsar, itu termasuk surat-surat Makkiyah. Dan 12 surat lainnya ini tuh yang khilaf atau perbedaan pendapat apakah ini surat Makkiyah atau Madaniyah, karena terdapat ayat-ayatnya yang turun di Madinah akan tetapi suratnya Makkiyah. Contohnya seperti itu, di mana dalam surat-surat ini ada surat Ar-Ra'du, ada surat An-Nahl, ada surat Al-Hajj, ada surat Al-Munafiqun, ada surat Al-Zalzalah, dan surat-surat lainnya. Selanjutnya adalah karakter dan ciri-ciri Makkiyah. Ciri-ciri Makkiyah itu yang pertama berbicara tentang tauhid, hari akhir, dan risalah kenabian. Yang kedua, ciri-ciri Makkiyah atau karakter Makkiyah itu berbicara tentang sejarah, seperti sejarah Nabi, sejarah Rasul, dan juga sejarah umat terdahulu. Yang ketiga, karakter atau ciri-ciri Makkiyah ialah surat yang ada ayat sajdah, seperti dalam surat As-Sajdah, dalam surat Al-Hajj, itu menandakan bahwa surat tersebut termasuk surat Makkiyah. Yang keempat adalah mengkritik budaya jahiliyah, di mana surat-surat atau karakter-karakter surat Makkiyah itu memiliki suatu ciri-ciri, yaitu dengan mengkritik budaya-budaya jahiliyah. Dan yang kelima itu surat yang memiliki lafaz kalla dan diawali dengan ya ayyuhan nas, seperti a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu berarti bahwa ayat yang tadi termasuk ke dalam ciri-ciri ayat Makkiyah ataupun surat Makkiyah. Selanjutnya adalah karakter atau ciri-ciri Madaniyah. Karakter atau ciri-ciri Madaniyah yang pertama adalah ayat-ayat tentang perintah jihad. Yang kedua adalah ayat-ayat yang dari sisi lafadznya panjang. Makanya kenapa Al-Baqarah, Ali Imran, dan juga An-Nisa itu termasuk surat Madaniyah, dikelompokkan terhadap surat Madaniyah, karena salah satu karakter atau ciri-ciri Madaniyah adalah ayat-ayat yang dari sisi lafadznya itu panjang-panjang. Terus yang ketiga, ayat tentang orang-orang munafik, yang membahas orang-orang munafik, yang membahas tentang kejelekan orang-orang munafik, dan juga yang mengkritik ayat-ayat
atau ayat-ayat yang mengkritik tentang orang-orang munafik seperti di surat At-Taubah, Al-Baqarah dan lain-lain. Terus yang keempat adalah tentang hukum waris dan hukum Islam. Hukum Islam ini berarti hukum kriminal. Hukum-hukum yang membahas tentang ketika ada orang yang mencuri maka hukumnya seperti apa. Ketika ada orang yang menuduh seorang wanita suci yang berzina padahal dia sebenarnya tidak, atau menfitnah, itu hukumnya apa. Maka itu termasuk ke dalam karakter atau ciri-ciri ayat atau surat Madaniyah. Yang kelima adalah surat yang ada lafaz ya ayyuhalladzina amanu. Selanjutnya adalah manfaat mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Manfaat dari mengetahui Makkiyah dan Madaniyah adalah yang pertama, mengetahui konsep nasikh dan mansukh. Yang kedua, mengetahui sejarah hukum Islam. Dan yang ketiga adalah supaya memahami aturan secara menyeluruh. Yang keempat adalah mengetahui sirah Nabi dan sirah sahabat. Yang kelima, mengetahui psikologi ayat dan surat. Di mana hal ini tuh saling berkaitan. Di mana poin yang pertama yaitu dengan mengetahui konsep nasikh dan mansukh, yang di mana nanti akan dibahas, memang saling berkaitan, di mana ketika kita ingin mengetahui nasikh dan mansukh, maka harus mengetahui terlebih dahulu apa itu Makkiyah dan Madaniyah. Dari mana turunnya ayat ini dan seperti apa karakteristiknya. Terus yang kedua, mengetahui sejarah hukum Islam. Dengan mengetahui Makkiyah dan Madaniyah, maka dapat diketahui bahwa ayat ini tuh bertujuan untuk apa. Jikalau memang ayat ini Makkiyah, maka mungkin dari sejarah hukumnya pun bisa universal, karena Makkiyah itu sendiri biasanya hukum-hukumnya universal, kebanyakan untuk orang muslim menyeluruh. Dan yang ketiga, supaya memahami aturan secara menyeluruh. Ya, dengan mengetahui aturan secara menyeluruh ini kita pun menjadi tahu bahwa memahami ayat pun selain mengetahui asbabun nuzulnya, kita pun dapat mengetahui karakteristik ayatnya, seperti apakah ayat ini Makkiyah atau Madaniyah. Yang keempat adalah mengetahui sirah Nabi dan sirah sahabat. Dengan mengetahui Makkiyah dan Madaniyah pun jadi saling bersinggungan dengan adanya sirah Nabi dan juga sirah-sirah sahabat. Dan yang kelima, mengetahui psikologi ayat dan surat, sehingga dapat diketahui bahwa ayat ini berbicara tentang apa dan juga turun serta disebabkan oleh apa. Selanjutnya adalah pembahasan nasakh dan mansukh. Apa itu nasakh dan mansukh? Nasakh dan mansukh secara definisi ialah dalam segi bahasa adalah menghilangkan atau mengganti, dan dalam bahasa secara istilah yaitu hukum syariat yang terdahulu diganti dengan hukum syariat yang baru, yang dimana itu berarti adanya hukum syariat yang lama atau yang terdahulu itu diganti dengan hukum syariat yang baru. Seperti contoh, adanya bentuk kalau di sini ada 3 bentuk nasakh. Yang pertama itu ada nasakh Quran dengan Quran, yang kedua itu ada nasakh hadis dengan Quran, dan yang ketiga ada nasakh hadis dengan hadis. Yang pertama, nasakh Quran dengan Quran itu seperti tentang hukum minum khamr, di mana ada 4 tahap, yang dimana sebelumnya itu diperbolehkan tapi jangan saat ingin sholat, sampai di titik di mana Allah pun mengharamkan bahwa khamr itu dilarang gitu. Dan yang kedua, nasakh hadis dengan Quran, itu hadis di mana Rasulullah SAW itu sempat sholat menghadap kiblat, yang dimana kiblatnya itu mengarah ke Baitul Maqdis. Kemudian turunlah Quran yang membuat Rasulullah SAW itu mengubah kiblatnya dari Baitul Maqdis ke Makkah. Ada di surat Al-Baqarah, cuman saya lupa ayatnya. Yang pasti ada di juz
juz juz 3. Selanjutnya adalah nasakh hadis dengan hadis, yaitu hadis tentang ziarah kubur, yang dimana Rasulullah SAW dulu sempat melarang orang-orang atau para sahabatnya untuk berziarah ke kuburan karena takut syirik, tapi kemudian dinasakh oleh hadis yang baru di mana Rasulullah SAW memperbolehkan sahabatnya untuk berziarah ke kuburan karena menurut beliau keimanan para sahabat sudah kuat sehingga diperbolehkan untuk mendatangi kuburan dengan niat mengingat kematian, tidak diperbolehkan untuk syirik. Selanjutnya, manfaat mengetahui nasakh dan mansukh. Yang pertama, mengetahui tahapan syariat Islam. Yang kedua, memberikan kemaslahatan yang lebih baik. Yang ketiga, memberikan keringanan atau rukhsah. Yang keempat, menunjukkan kesempurnaan agama Islam. Yang pertama, mengetahui tahapan syariat Islam. Dari manfaat mengetahui nasakh dan mansukh, kita pun dapat mengetahui bahwa Islam sendiri itu memiliki tahapan dalam pensyariatannya. Seperti tadi yang dimana khamr itu sebelumnya diperbolehkan, akan tetapi jangan saat mendekati sholat, sampai di titik dimana dilarang dan dibenci karena hal tersebut termasuk perbuatan dari syaitan. Itu karena sahabat memang sebelumnya sangat menyukai khamr, sehingga jika tidak ada nasakh dan mansukh, jadi seperti hukumnya tuh benar-benar langsung di mana khamr itu dilarang, maka itu sangat memberatkan bagi para sahabat. Makanya pentingnya tahapan terhadap suatu syariat atau suatu hukum, apalagi terhadap suatu dakwah. Karena dakwah itu tidak bisa langsung, akan tetapi harus bertahap. Yang kedua, memberikan kemaslahatan yang lebih baik. Ketika ada suatu hal yang dimana sebelumnya baik, akan tetapi ternyata ada yang lebih baik, maka hal itu lebih diutamakan daripada yang sebelumnya. Sebagaimana dalam yang di kuburan, yang dimana hadis dinasakh oleh hadis lagi, dimana Rasulullah SAW pun melarang untuk ke kuburan karena Rasul menganggap bahwa para sahabat itu masih belum layak karena takut tergoda keimanannya, karena belum sepenuhnya utuh lah keimanan para sahabat ini. Kemudian ketika keimanannya sudah utuh, maka Rasulullah SAW pun memperbolehkan para sahabat untuk berziarah ke kuburan dengan niat mengingat kematian, karena Rasulullah SAW sudah yakin bahwa keimanan para sahabat ini sudah utuh dan insya Allah kuat. Begitu. Yang ketiga adalah memberikan keringanan atau rukhsah. Ini pun sama seperti sebelumnya, di mana manfaat nasakh dan mansukh itu tersendiri adalah memberikan keringanan atau rukhsah, di mana sebelumnya pun ada suatu hadis kalau nggak salah, di mana bahwa sholat tahajud itu suatu kewajiban. Akan tetapi ada nasakh dan mansukh sehingga mengubah bahwa sholat tahajud itu menjadi suatu hal yang sunnah. Itu pun memberikan keringanan bagi umatnya kan. Yang keempat adalah menunjukkan kesempurnaan agama Islam. Meskipun emang bisa dibilang bahwa nasakh dan mansukh itu seperti revisian, akan tetapi hal itu sangat-sangat salah. Karena dengan adanya nasakh dan mansukh ini menunjukkan bahwa Islam itu agama yang sempurna, sehingga ketika ada sesuatu yang lebih baik maka bisa digunakan hal tersebut, dan ketika ada suatu hal yang lebih ringan maka dapat dipergunakan hal yang lebih ringan tersebut. Begitu. Dan yang terakhir adalah pembahasan muhkam dan mutasyabih. Apa sih muhkam dan mutasyabih? Definisi muhkam dan mutasyabih. Muhkam atau ayat-ayat muhkamat itu adalah ayat-ayat yang qat'i atau jelas. Sementara ayat mutasyabih atau ayat-ayat mutasyabihat ialah ayat-ayat yang perlu keilmuan terlebih dahulu saat membacanya. Jadi bisa dibilang
Ayat-ayat muhkam itu adalah ayat-ayat yang dimana dalam ayat tersebut telah tertera secara jelas, secara qat'i, secara tekstual terhadap apa yang dia bahas di ayat tersebut. Sementara ayat-ayat mutasyabihat itu ayat-ayat yang perlu keilmuan terlebih dahulu dalam membacanya. Seperti contoh di sini ada ayat muhkam yaitu Al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya wahai manusia sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ayat ini sudah jelas di mana Allah menyuruh kepada seluruh manusia untuk menyembah Tuhan, untuk menyembahnya yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi bisa dibilang Allah di sini tuh menyuruh seluruh manusia untuk bertakwa kepadanya. Dalam ayat ini sudah jelas bahwa Allah jelas-jelas menyuruh seluruh hamba-hambanya untuk bertakwa kepadanya sebagaimana kaum-kaum terdahulu gitu. Dan dari ayat-ayat mutasyabihat contohnya seperti Al-Baqarah ayat 1. Al-Baqarah ayat 1 di sini kan berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim alif lam mim. Kalau misalnya diartikan kan tidak bisa karena jikalau dalam tafsirnya tersendiri Al-Baqarah ayat 1 itu tafsirnya hanya Allahu a'lamu bimuradih, yang dimana hanya Allah yang mengetahui ayat ini. Jadi ayat-ayat mutasyabihat contohnya seperti Al-Baqarah ayat 1 ini yaitu huruf-huruf muqatta'ah yang seperti alif lam mim, alif lam ra, qaf, taha, nun. Itu termasuk ayat-ayat mutasyabihat atau ayat-ayat yang perlu keilmuan terlebih dahulu. Akan tetapi mungkin khusus untuk ayat-ayat muqatta'ah hanya Allah yang mengetahuinya. Terus yang kedua di sini ada surat Thaha ayat 5 yang dimana berbunyi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yang artinya dialah Allah yang maha pengasih dan berkuasa atas arsy-Nya. Dalam ayat ini pun pembahasannya tuh tidak terlalu jelas alias non-kontekstual. Sebab Allah itu berkuasa atas arsy-Nya. Lalu seperti apa arsy-Nya Allah itu? Nah, di sini butuh keilmuan karena tidak bisa secara mentah-mentah diambil bahasa arsy-Nya itu. Tidak seperti yang Al-Baqarah ayat 21 ini mana sudah jelas Allah menyuruh hamba-hambanya untuk bertakwa. Begitu. Dan hikmah terhadap adanya ayat muhkam dan mutasyabihat. Yang pertama, hikmah untuk ayat muhkam itu untuk suatu hukum dan sesuatu hal yang sudah jelas. Karena ayat-ayat muhkam itu biasanya tentang halal dan haram, terus tentang hukum-hukum syariat Islam. Itu biasanya ayat-ayatnya ayat-ayat muhkam atau sudah jelas. Seperti di mana hukum cambuk itu kan sudah jelas ada hukumannya secara muhkam. Dan juga halal haram itu pun sudah jelas apa yang diharamkan dan apa yang dihalalkan. Sudah ditulis pula secara tekstual di Al-Qur'annya begitu. Sementara untuk ayat-ayat mutasyabihat, hikmahnya adalah untuk mengokohkan keimanan. Karena bagi seorang muslim ketika melihat ayat-ayat yang mutasyabihat itu semakin menguatkan keimanan mereka. Sebab salah satu ujian mereka adalah ketika melihat ayat-ayat tersebut membuat mereka tuh semakin ingin menuntut ilmu terhadap Al-Quran dan ingin lebih mendalami lagi terhadap Al-Quran. Sebab mereka takjub kepada Allah yang telah menciptakan Al-Quran itu sendiri. Sehingga dengan melihatnya ayat-ayat mutasyabihat ini mereka semakin kuat keimanannya dan semakin menambah
terhadap keimanannya. Dan juga ayat-ayat mutasyabihat tersendiri pun dapat diubah menjadi ayat-ayat muhkam, sebagaimana dalam ayat mutasyabihat tentang salah satu quru, di mana salah satu quru di sini tuh kan mutasyabihat, antara bisa disebut dengan 3 kali haid ataupun 3 kali suci, tapi dengan suatu ilmu maka hal tersebut bisa menjadi muhkam dan jelas gitu. Sehingga yang awalnya ayat mutasyabihat atau bukan ambigu ya sebenarnya, memiliki makna yang luas, dapat berubah menjadi suatu hukum yang jelas karena keilmuan. Maka dari itu, dengan hikmah adanya mutasyabihat itu semakin mendorong para penuntut ilmu, terutama para mufassir, untuk semakin banyak menuntut ilmu dan dapat dapat mempelajari ayat-ayat mutasyabihat sehingga bisa memperdalam ilmu-ilmu mutasyabihat, ilmu-ilmu ayat mutasyabihat, dan dapat membuat ayat-ayat mutasyabihat itu menjadi ayat-ayat muhkam, menjadi ayat-ayat yang jelas, kecuali ayat-ayat muqatta'ah, karena huruf-huruf muqatta'ah seperti alif lam mim, alif lam ra itu, dan juga ayat-ayat ma'rifatullah seperti yang tadi Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa, itu bisa dibilang hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lamu bimuradih. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih dan karena telah menyimak video saya, dan maafkan saya karena saya masih belajar sehingga saya masih grogi lah, dan masih banyak AE-nya dalam mengucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.